Karena gue udah sampai tahap berkompromi dengan apapun yang lu buat. Kembali lagi di Titik Balik bersama gue, Jonathan N. Kali ini gue sudah kedatangan 2 bintang tamu yang teman gue. Spesialnya mereka ini adalah, kalau kalian tidak percaya sama yang namanya cinta sejati, nah mungkin mereka ini adalah pengejawantahan, pengejawantahan dari cinta sejati. Gue usah ketawa lo. Nah, jadi gue akan panggil Rani dan Gani. Ini teman gue yang mereka sudah pacaran 10 tahun sampai akhirnya menikah. Halo Rani, Gani. Halo. Oh iya, hai. Kayak di TV. Perkenalan dulu dong, Rani ini siapa dan Gani ini siapa? Kita mulai dari Rani dulu. Oke, Rani istrinya Gani pastinya. Terus Iya dong. iya kan mungkin orang Gimana? Rani istrinya Gani. Iya. Terus sekarang pekerjaannya sebagai penyiar radio, MC, lagi ngajar public speaking juga, sama sesekali masih traveling gitu. Oke. Kalau Gani nih siapa nih Gani? Kalau gue Gani, kerjaan gue, profesi gue peneliti. Peneliti di salah satu lembaga think tank tertua di Indonesia, terus juga aktif jadi kolumnis, sama juga side job gue jadi konsultan buat private sector. Itu aja kali. Boleh diceritain nggak pertama kali kalian kenalan ini gimana sih? Kan 10 tahun nih. Kira-kira jadi pasti dari zaman sekolah dong, gitu kan? PDKT, coba ceritain dikit dulu PDKT-nya gimana, terus kenal Rani di mana, atau ketemunya di mana, gimana tuh? Sebagai background story, gue ini dulu SMA, itu sekolah di sekolah homogen. Sekolah homogen apa sih? Sekolahnya cuma satu jenis kelamin doang, gitu ya. Nah, kebetulan jadinya ya nggak ada cewek kan. Dan biasanya kalau lu mau nyari cewek atau nyari pacar gitu ya, iseng-iseng, lu pasti di sekolah lain, gitu ya. Nah, ada fakta yang lainnya juga bahwa sekolah gue kalau mau ngadain acara, kayak misalkan pensi atau mungkin acara kayak teater gitu ya, pasti ngundang sekolah lain juga, ya kan? Nah, biasanya kita ngundang tapi teman anak ceweknya doang gitu, cowoknya kita nggak undang gitu. Jadi kita pinjam ceweknya buat partisipasi. Nah, waktu itu gue kelas 2 SMA kalau nggak salah. Nah, kita lagi mau ada acara teater gitu lah, besar-besaran. Emang kita rutin lah ya, setiap tahun sekali. Nah, saat itu kita mengundang sekolahnya Rani nih gitu. Kebetulan juga ada ekskul paduan suara bareng. Nah, karena sudah ada ekskul paduan suara bareng, makanya langsung kerjasama sama sekolah itu. Nah, si Rani itu adalah partisipan di ekskul paduan suara itu. Nah, makanya dia ikutan juga tuh di teater itu. Dan waktu itu pas SMA, gue tuh sering banget jadi MC. Jadi apapun acaranya di sekolah gue, pasti MC-nya gue. Gitu. Jadi guru tuh udah kayak, udah lu aja lah gitu. Nah, karena bacot. Makanya waktu itu, ya udah acara itu gue jadi MC. Nah, disitulah karena waktu latihan kan dia ke sekolah gue tuh. Ya kan, datang pasti cewek-cewek datang. Nah, gue selalu hadir di acara itu. Nah, disitulah gue memantau. Gitu. Ini yang ini ya, tipe kalau cewek-cewek datang ya cowok-cowok pada ngumpul, cewek datang gitu ya? Vanisius tuh kayak sosok lu gitu loh, jadi duduk dari jauh tapi ngeliatin gitu. Ya, enggak juga sih. Itu kamu tapi gitu. Ya, aku. Tapi ada yang ekstrim juga lagi. Ya, namanya sekolah cowok semua, Jon. Itu lo guru sejelek apapun dibilang cantik, Jon. Jadi susah kan gitu. Jadi, ya gitulah. Tapi itu aku cantik kan. Udah. Terus habis itu udah kan gue latihan gue sering lihat dia karena dia selalu ada di, jadi misalnya gue lagi nyanyi di sini, dia tuh persis depan gue, duduk di depan tangga, jadi gue selalu lihat Gani. Menurut gue dia mirip Harry Potter gitu. Terus dulu gue ada poninya gitu, Jon, kayak nggak kayak gini rambut dulu poni. Udah kan akhirnya latihan terus sampailah di hari pementasan. Jadi itu 22 April sama 23 April. Nah, hari pementasan itu, di 23 April teman gue ulang tahun. Nah, gue sebagai si heboh dan si bacot di sekolah, gue kasih teman gue surprise. Namanya Sylvie, gue masih ingat. Gue bawain dia kue, happy birthday Sylvie. Gue cari itu kan teman-teman, gue kumpulin kasih surprise. Udah dikasih surprise, tiba-tiba ada satu cowok, tapi gue gak tahu dia siapa, bilang, kok cuma Sylvie yang disurprisein, kan Gani juga ulang tahun. Gue gak tahu yang namanya Gani yang mana. Terus gue bilang, oh dia juga ulang tahun, ya udah sini yang namanya Gani yang mana, kuenya masih sisa nih. Ya udah gue gak kenal, gue bawa aja happy birthday Gani. Terus muka dia bingung kan kayak, terus gue kayak pasti bingung ya, soalnya belum kenalin aku Rani, gue Gani gitu. Jadi kenalannya gitu. Jadi pertama kali aja kenalan itu si Rani, bukan gue. Tapi gue nggak tahu lu suka gue, tahu gitu kan gue nggak bawain kue, gue so kayak oh ya udah gitu. Itu namanya semesta sudah merencanakan.
kan. Jadi dia menyuruh Rani yang bawa kue kenalan. Karena lo nggak punya cukup nyali untuk ngajak gue kenalan. Ya sibuk OSIS, MC waktu itu lah ya, kesibukan anak SMA. Tapi waktu itu ketika Rani bawain kue, lo udah notice ya, lo udah tahu, lo udah ngincer. Gua waktu jadi gini loh, kan karena apa namanya ya, setiap latihan kan ya pasti gue liat ceweknya kan, masih apa yang gue teman-teman gue gitu. Ya udah gue liat ceweknya ya, ada beberapa lah yang cantik gitu loh ya. Oh beberapa, mantap. Enggak kan, teman-teman yang lain kan bilang ada yang ini, ada yang ini. Aku udah lihat kamu nih gitu kan. Nah, jadi selama acara Oliver Twist lah, nama teaternya. Nah, gue selalu semangat tuh datang liatin dia gitu. Dan kebetulan Rani dapat role yang tampilnya terdepan gitu loh, kayak ada satu adegan jadi tukang susu, adegan yang dia nyanyi gitu, tampil sendiri. Nah, jadi gue selalu lihat. Nah, waktu malam pementasan itu yang Rani bilang tadi, ya gue udah gue udah tahu Rani dan gue udah ya suka lah nih cewek gitu. Gue udah nanya teman gue yang ikutan, yang anak paduan suara, siapa sih namanya segala macam. Gue udah ini. Jadi ketika Rani datang bawa kue, kaget gitu. Ngapain gitu? Gue diam doang. Apa wanita ini suka kepadaku? Tidak. Apakah wanita ini? Ya, gitu jalan ceritanya. Oh, baik. Terus, nah, itu udah kenalan. PDKT-nya gimana waktu itu? Itu zaman udah ada handphone belum ya? Rani aja yang cerita. Jadi sebagai orang di PDKT-in gitu kan, gue kan dulu pacaran beberapa kali sebelum Gani. Gani tuh PDKT-nya paling gak jelas. Jadi dia cuma SMS gue seminggu sekali pakai jayusan. Misalnya kayak jayusannya apa, terus gue jawab, terus udah dia hilang. Udah gitu doang. Terus seminggu kemudian kayak SMS jayusan lagi, terus gue jawab, terus hilang. Udah gitu doang. Cuma pas mau nembak doang, dia kayak lumayan, besok lo kemana? Oh besok gue ke education fair-nya Kanisius kok. Oh iya, gue mau tes IELTS sih besok, lo dateng dong. Cuma gitu doang, itu yang terpanjang ya, 4 SMS. Jadi terpanjang tuh 4 SMS doang. Ya gue nggak tahu ya. Pada saat itu gue nggak tahu ya, mendekat pada cewek itu gimana gitu. Jadi yang gue tahu kan jayusan gitu. Ya udah gue SMS dia jayusan kayak ya udah SMS aja. Jadi pas PDKT itu nggak pernah ketemu, cuma pernah sekali ya. Pernah kita nonton. Itu pun aku mau jalan sama teman kamu. Iya. Gitu. Ya itu aku juga, aku bukan gitu. Aku udah bilang ajak aja si Ran nonton gitu. Terus akhirnya jalan-jalan bareng-bareng. Oh pernah. Terus dia kasih gue kado pas ulang tahun. Pas ulang tahun gitu kan gue les Prancis dulu sama temennya dia 2 orang. Terus temennya 2 itu kayak Ran ulang tahun yang dapat kado dari Gani. Dia ngasih gue buku motivasi, ngapain sih? Aneh banget. Buku motivasi gitu, gue kayak ini buku motivasi. Lagi deketin cewek emang kasihnya apa? Kayak ini kasih buku motivasi buat apa? Emang aku kurang termotivasi gitu. Dari muda gue udah suka memotivasi orang. Jadi memang mungkin buku motivasi. Fun fact-nya sih buku itu gak pernah aku baca ya, karena menurut aku sampah banget. Sampah banget. Itu jalan, jadi PDKT itu nggak kayak orang-orang yang kayak chat-chatan intens gitu kan, biasa gitu ya, chat-chatan intens, ketemu ngobrol, nggak gitu. Jadi Gani itu cuma SMS gue seminggu sekali, ngasih gue buku motivasi, ya gitu doang, udah. Terus dari ketemu SMS-an sampai akhirnya jadian berapa lama tuh? Berapa lama dan berapa kali kencan? Kencan berdua ya? Bentar, kan 23 April yang pertama kali kenalan. Nah, jadian kita tuh 26 September di tahun yang sama. Jadi sekitar 6 bulanan ya. Iya dong, kayak gini Juli, Agustus, September 5. Iya, 5-6 bulanan lah. Nah, dalam time frame 6 bulan itu gue setiap minggu ngejayusin dia lah ya. Jadi cukup banyak jayusan yang gue kasih. Terus juga kita nonton sekali itu pun bareng-bareng sama temen, dan itu pun aku nggak tahu kamu suka aku. Kayak temen lo mau ikut, ya udah ayo. Gue kasih dia kado gitu. Enggak, kita chat-chatan di Facebook sering. Oh ya, di Facebook. SMS enggak, cuma chatting di Facebook. Gue inget which is bisa dilihat teman sekelas dia. Iya kan. Udah lihat semua kan chat-chatan itu. Emang kayaknya teman sekelasnya yang lo ngomong gini aja kan, lo ngomong gini enggak? Enggak gitu. Jadi dulu tuh pernah satu ketika di kelas komputer, gue buka Facebook. Biasa kan kelas komputer kan kita kan kagak belajar ya. Buka Facebook, ya udah ketahuan gue lagi chattingan sama si Rani. Jadi ya udah gitu doang sih. Jadi semua orang tahu gitu. Dan dulu tuh bagi teman-teman gue itu sesuatu yang spesial karena gue nggak pernah deketin cewek, Jon. Jadi teman-teman gue dulu sempat khawatir. Gan, lu kan lu kan anak bola, lu kenapa kagak deketin cewek? Ada apa dengan lu? Jadi kayak mereka sangat senang gitu ketika tahu si Gani deketin cewek gitu. Dan berarti Rani ini pacar pertama lo? Enggak. Gue pernah pacaran waktu SMP. Gimana dong deketin cewek lain? Enggak, jadi gue pernah pacaran dulu SMP ya kan. Terus kayak
kayak dulu gue pernah sakit hati parah gitu, terus akhirnya ya udah gue nggak peduli lah, gue masuk SMA, gue seneng sekolah gitu kan, cowok semua, nggak perlu kayak pusing sana sini, terus kayak main bola, organisasi, jadi gue nggak mikirin cewek gitu. Jadi makanya mungkin temen gue khawatir, justru ketika lu SMA kan harusnya lu sering nyari cewek apa segala macem lah gitu kan, gue nggak lakuin itu. Terus kalau gue lihat ini ya, setelah SMA pun kayaknya kalian itu punya interest dan kesibukan yang cukup berbeda nih, gitu kan. Nah kalau yang paling berbeda tuh apa sih yang sampai saat ini tuh yang nggak berubah dari Rani dan Gani? Banyak ya John ya, dari interest aja, soal hobi aja udah beda banget. Gani belajar ya kan, gue MC yang kerjanya tampil, udah gitu gue aktifnya outdoor kerjaannya, Gani mostly di rumah. Jadi sebenarnya secara pekerjaan karakter tuh banyak yang beda banget ya. Mungkin dari karakter nih menarik ya John. Jadi dari dulu gue nih emang social oriented gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Jadi gue dari SMA sukanya organisasi, ikut OSIS, rapat sana sini. Dari SMA tuh udah kebentuk tuh karakter gue kayak gitu. Pas gue masuk kampus juga, gue orangnya organisasi banget. Semua organisasi gue ikutin, gue aktif di kampus segala macem. Sampai si Rani selalu kayak waktu SMA dia pernah bilang gini, Gani itu kalau nggak sama teman-temannya nggak bisa dia hidup, tapi kalau nggak ada gue sih bisa aja gitu, istilahnya gitu. Karena dia melihat gue sangat social oriented. Nah pas di kuliah, Rani juga selalu marahin gue, lu ngapain sih organisasi mulu gitu, lu carilah apa internship kayak, lu nyari kayak apa gitu kan. Ini ya, karena apa aku marah? Karena dia udah lulus, udah kayak S1, masih aja ngurusin organisasi. Cari duit men, lu udah miskin kelamaan gitu mas aku. Enggak gitu. Soalnya dulu pas kuliah, Rani ini tuh sangat, dia selalu mengejar karir diri dia, ya dari dulu. Nah, dia pas kuliah, dia udah nyari kerja, John. Dia udah jadi news presenter bahkan dari kuliah gitu kan, sebelum dia lulus. Nah gue, on the other hand, gue tuh kayak aktif organisasi, ikut sosial sana-sini gitu kan, kuliah gue lagi politik, ikut sana-sini. Jadi itu dunia yang memang sebenarnya udah gue tahu akan berbeda banget lah sejak gue SMA sebenarnya. Gitu. Sampai kuliah dan sampai dunia kerja pun akhirnya orang tetap melihat hal itu kan, gitu. Gue tetap dengan bidang gue, Rani tetap dengan bidang Rani, meskipun kadang-kadang kita saling melengkapi gitu. Gue ingat banget dulu waktu Rani jadi news presenter, kan harus baca berita ya. Gue ingat banget pagi-pagi itu dia selalu baca koran. Dan kalau ada isu-isu tertentu dia nanya gue, ini apa sih maksudnya gitu. Dan sebaliknya gue selalu nanya Rani kalau tentang public speaking dan segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi saling melengkapi juga ya? Bisa banget. Bisa banget. Kalau lo Ran, menurut lo perbedaan yang paling nyebelin ini apa nih? Dari si Gani misalnya? Banyak banget sih John yang nyebelin dari Gani. Karena biasanya sosial itu melihatnya adalah gue yang menyebalkan. Selalu dari awal relationship tuh Rani adalah menyebalkan karena gue si bawel. Si Gani adalah Gani yang sabar menghadapi Rani yang annoying gitu kan. Orang gue gak lihat kalau gue juga berjuang selama 10 tahun ini. Kok jadi sedih curhat? Ya ampun. Kalau dulu zaman-zaman masih pacaran ya, awal-awal misalnya 3 tahun 4 tahunan, yang paling menyebalkan dari dia adalah benar dia tuh kayak kayak gitu organisasi mulus, sedangkan dari pihak gue kayak lu ayo dong cari duit supaya lu bisa nabung, lu bisa apa gitu kan. Kalau gimana lo membangun karir, menurut gue dulu kalau lo kerjaannya nggak nyari pengalaman di luar tapi di kampus doang, dulu itu hal yang paling menyebalkan karena gue tidak mengerti apa yang Gani mau. Kalau sekarang hal yang paling menyebalkan dari Gani apa ya? Nggak ada yang terlalu menyebalkan. Tuh, gue loh belum soalnya John, dia sampai kebingungan. Karena gue udah sampai tahap berkompromi dengan apapun yang lu buat. Iya. Gitu. Jadi dia kerja nih misalnya sampai subuh. Paling gue cuma kayak ingetin Gan tidur, Gan istirahat, tapi itu tidak menyebalkan lagi untuk gue. Selama honeymoon dia kerja, itu tidak menyebalkan lagi untuk gue karena gue sudah berkompromi dengan itu. Tolong ya, selama honeymoon yang paling kerja itu dia karena dia bikin konten mulu. Itu kan kerjaan dia. Gue kagak kerja, sumpah cuma 1-2 hari doang. Enggak, dia kerja mulu. Ini mengklarifikasi segala macam ya. Tipu daya yang dilakukan kerja di mulu. story. Yang paling menyebalkan sih enggak ada John sekarang. Paling ini sih enggak ada sih menurut gue. Gue udah terbiasa hidup dengan Gani 10 tahun gitu loh. Jadi mungkin gue udah nggak melihat lagi hal yang paling menyebalkan dari dia. Nah kalau sebenarnya cara lo bisa kompromi itu gimana, Ran? Panjang ya, perjalanannya panjang. Jadi kayak gue berusaha mengerti kalau gue dan Gani adalah 2 orang yang berbeda. Terus jalan hidupnya juga berbeda, jadi gue tuh pernah sampai tahap satu poin kayak ya udah bisa gue lakukan adalah mendukung Gani dengan apapun yang dia mau, percaya sama Gani gitu loh, kalau dia pasti punya jalannya sendiri dan bakal nemuin jalannya sendiri gitu. Jadi dulu waktu di organisasi bla 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 kan gue nggak ngerti, tapi pada akhirnya gue ngerti, oh memang jalannya buat Gani as a researcher, as a peneliti, cita-cita dia memang harus melalui jalan yang berbeda dengan gue
Kalau gue kan sangat praktikal kan kerjanya, jadi harus banyak pengalaman di luar. Tapi berbeda dengan Gani, gitu sih. Jadi panjang sih perjalanannya. Mungkin ini ya John, jawabannya mungkin karena tanggung jawab terhadap pilihan ya kali John. Dulu gue selalu merasa bahwa gue hidup di dunia politik, gue harus organisasi, gue harus kenal banyak orang, gue harus bernetwork sana sini, yang mungkin nggak akan mendapatkan apa-apa gitu secara pundi-pundi pada saat itu ya. Dan menurut gue hanya bisa ngomong bahwa investasi itu terbayar ketika gue sudah melakukannya pekerjaan itu sekarang. Ketika sekarang Rani baru bisa lihat, oh ternyata dengan Gani itu dulu dia bisa invest ke orang, dia bisa kenal sana sini, banyak sekali network organisasinya, sebagai peneliti juga sangat berguna segala macam. Itu Rani baru bisa lihatnya ketika gue menunjukkannya hasilnya gitu loh. Gue nggak tahu, mungkin ketika gue nggak struggling enough, lalu juga nggak begitu kerja keras untuk sampai apa yang gue mau gitu, mungkin Rani juga akan beda kali ya cara dia beradaptasinya. Menurut gue Rani mau menerima karena gue tanggung jawab juga dengan pilihan gue. Oke, gue mau sekolah, gue mau S2, dan setelah itu ya udah gue berkarir gitu loh. Gue ada tanggung jawab terhadap pilihan gue kepada diri gue dan kepada Rani juga gitu, yang udah sabar gitu kan menunggu progres gue gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya, Nah, terus ambil gue kayak ya udah go ahead aja. Oke. Dan kalau dari Gani kan sebenarnya cara lo mengatasi pressure dari Rani di awal itu gimana? Yang tadi misalnya Rani udah kerja duluan kan, sambil kuliah sambil nyambi kan, terus udah menghasilkan duit, sementara lo udah lulus juga, lo masih aktif organisasi, ada tekanan juga kan dari Rani tadi. Nah, cara lo ngatasinya gimana? Cara lo meyakinkan Rani gimana? Jujur tetap ada batas limitnya John ya. Jadi ini gue ceritain dulu gimana cara gue cope with the pressure. Gue selalu bilang sama Rani ya bahwa dunia politik itu yang mungkin kamu belum paham gitu seperti apa ya kotornya, kasarnya, lalu juga investasi soal apapun yang perlu gue kasih lah dengan hidup gue gitu ya, belajar sana sini gitu ya. Nah, gue selalu berusaha komunikasi ke Rani aja gitu bahwa apa yang gue lakukan itu pasti akan ada hasilnya nanti gitu, apapun bentuknya. Dan makanya gue juga sering nulis segala macam. Gue nunjukin ke Rani kalau gue tuh berusaha ngasih sesuatu yang mungkin impactful buat orang misalkan. Dan itu kan nggak bisa di-measure ya. Kayak gue nulis tentang sesuatu gitu kan nggak bisa kita measure. Dan Rani, tapi akhirnya dia mulai menyadari juga, oh ternyata si Gani itu melakukan sesuatu yang dia suka. Minimal itu dulu lah, dan ada hasilnya. Dan yang paling penting menurut gue juga ada limitasi untuk Raninya sendiri. Karena orang nggak bisa bohong, John. Ketika lu bosan, ketika lu merasa tidak terpuaskan gitu dengan pasangan lo, pasti lo akan ada limitnya. Dan gue ada satu momen di mana Rani itu kayak boring atau capek dengan gue yang gitu-gitu aja. Karena gini loh, bayangin Rani udah berkarir ya John ya. Dia udah di TV, dia udah dapet jadi news presenter di usia yang sangat muda. Gue sangat amazed sama capaian dia. Sedangkan gue waktu itu masih di kampus, aktif nge-BEM atau aktif senat gitu, demonstrasi di Jakarta yang panas-panas, yang bagi Rani kayak lu ngapain gitu loh. Bahkan gue 3 tahun John, 3 tahun tuh gue jadi panitia ospek kampus. Sampai tahun terakhir gue udah skripsi selesai, gue masih jadi panitia, gue masih jadi ketua ospek kampus waktu itu. Dan Rani marah banget. Dan waktu itu momen limitnya Rani adalah kayak dia ngerasa nggak ada sesuatu lagi yang sparky, yang biasa bahasa anak pacaran gitu, nggak sparky, enough segala macem lah ya. Dan dia utarakan itu. Dan menurut gue dalam beberapa bulan semester terakhir lah ya, gue mulai merasakan itu juga bahwa ya make sense dan rasional kok buat Rani merasa bahwa dia mungkin kayak ini si Gani pasangan gue nggak maju-maju dan sebagainya. Nah menurut gue di situ gue sampai sekarang ya nggak ada alasan lain selain cinta loh, bener loh. Gue ditanya apa yang ngebuat bertahan, banyak banget alasan lain yang lu bisa keluar gitu loh John. Lu mau nyari cowok yang lebih mapan, Rani menurut gue sangat mudah pada momen itu ya. Jadi momen sekarang enggak maksudnya kan udah kawin. Dan dulu jangan lupa loh John, dulu tuh gue gap year loh. Jadi dulu gue gap year, pas gue lulus SMA, gue nggak langsung kerja kuliah, gue kan kerja dulu. Jadi apa? Gue kerja jadi di BK, di BK, gue kerja di kantor agensi segala macam. Yang pada saat itu juga orang kasihan ngeliatnya. Dan lu bayangin Rani selalu berada di depan gue gitu. Sejak SMA. Dan gue waktu itu justru gue bilang sama Rani, karena nih gue sayang sama lo, nggak apa-apa, lu pergi nggak apa-apa waktu itu ya. Karena lu udah terlalu lama kayak
sabar nih dengan gue yang sampai sekarang nggak bisa memenuhi ekspektasi lo. Jadi kalau ditanya, gue sampai sekarang selalu ngerasa loh, ya karena dia sayang sama gue, karena banyak alasan untuk dia pergi gitu aja. Iya betul. Dulu tuh mungkin karena tadi Gani bilang ya ekspektasi itulah, jadi which is itu gue tahu itu salah. Jadi dalam hubungan mungkin Gani dulu punya ekspektasi terhadap gue punya ekspektasi terhadap Gani. Tapi pada akhirnya kita berdua sadar kalau bukan kita berdua tugasnya untuk memenuhi ekspektasi masing-masing. Jadi dulu waktu Gani kerja itu tuh gue kayak selalu push diri dia, gue kasih duit jajan supaya bisa dia pulang. Gue kasih makan, semua itu dari gue gitu loh. Jadi kayak, ayo Gan semangat, waktu kuliah juga, ayo Gan. Jadi gue tuh selalu push Gani supaya dia tuh keluar gitu dari perorganisasian itu untuk ayo hidup di luar tuh beda loh gitu. Which is itu ekspektasi gue. Tapi itu kan salah, kita nggak boleh kayak paksa ekspektasi kita ke orang lain. Ya. Karena setiap orang juga ada prosesnya masing-masing kali ya. Menarik nih, di bagian ini yang tadi ketika Rani sudah Rani sudah sampai ya terserah lo deh Gan gitu kan, udah nyerah gitu. Itu apakah terbersit niat untuk gitu. Udahlah putus aja kayaknya emang udahlah bodo amat sama si Gani gitu. Gimana Rani? Rani. Gue ya. Gue kira nanya ke gue, nanya lagi. Kalau Gani kan bodo amat gue mau aktif BEM, nggak mikirin gitu. Tapi kan ini pressure-nya ada di Rani nih justru. Dia kan keras kepala, lu bisa bayangin bodo amat lo mau ngapain, gue mau tetap organisasi, gue mau tetap ngurusin adik-adik yang kayak siapa sih lo juga nggak kenal Bambang gitu kan. Gue ada nggak terbersit untuk putus, tidak sama sekali. Karena dari awal pacaran gue selalu punya kepercayaan kepada Gani. Nggak mungkin gue mau kasih uang gue untuk biayain dia setiap hari kalau gue nggak punya kepercayaan terhadap Gani. Jadi mau se-rebel apapun dia, mau sekeras kepala apapun dia, tapi gue selalu percaya kalau Gani akan selalu berusaha untuk orang yang dia sayang. Jadi gue nggak pernah lost kepercayaan itu terhadap Gani sampai sekarang. Tapi ini gue perlu lihat di sisi gue ya. Menurut gue dia memang lebih, nggak tahu ya ini kalau aku ya. Kamu tuh kayak nggak berani aja mutusin aku gitu. Jadi dia udah sayang nih Johnny. Dia udah sayang. Dan mungkin pada saat itu dia kayak saking sayangnya jadi nggak berani mutusin gue. Karena pada saat itu gue inget banget, itu banyak cowok-cowok yang deketin dia. Ya kayak di TV itu kan banyak godaannya ya, John. Kayak presenter yang lain lah, kameramen segala macam. Lu tanyalah anak-anak yang kerja di TV itu pasti banyak affairs. Dan gue paham itu karena Rani juga cerita ke gue kasus-kasus temen-temennya. Nah pada waktu itu akhir-akhir gue kuliah, gue bilang begini bahwa kayak nggak apa-apa lu pergi aja istilah gitulah. Kayak ada satu momen di mana kayak gue ngerasa Rani tuh udah sampai batasnya lah. Dia sampai berkali-kali udah bilang kayak ini kok kita gini-gini aja dan segala macam. Tapi aku nggak pernah bilang putus. Iya karena kamu nggak berani menurut aku. Buat kamu? Iya buat kamu aku nggak berani ya. Buat aku. Menurut gue pertama itu, terus kedua adalah bukan yang nggak berani ya. Pertama yang tadi gue bilang, kedua adalah gue udah berinvestasi sama orang ini. Bayangin ya, gue udah berinvestasi, lo tau kan John, kalau udah berinvestasi lo akan fight terus sampai lo kayak terus naik gitu kan. Gue tuh udah terlanjur berinvestasi kepada dia. Jadi selama karakter dia masih sama, tidak akan gue tinggalkan investasi gue, karena kalau enggak gue yang rugi. It's my loss gitu loh. Jadi sebenarnya adalah kelas investasi guys. Investasi gue terhadap Gani selama bertahun-tahun masa kayak sia-sia gitu aja gara-gara cuma kayaknya kita di sini-sini aja deh. Enggak. Jadi gue pikir kayak ke depan pasti bisa gitu loh. Kita berdua pasti bisa. Untung ya investasinya positif ya. Kalau ternyata masih gitu-gitu aja kayak wow. Terus oke. Ini juga, dan kalian kan sempat LDR ya. Jadi kan Gani sempat lo kuliah berapa tahun kan? Setahun ya? Setahun di UK. Setengah lah di luar. Ya, setahun setengah. Nah, berarti kan setahun setengah itu kalian LDR. Itu Gani sudah bekerja belum? Gue sebelumnya udah kerja, tapi magang. Aku udah jadi research assistant ya. Which is UMR. Iya, udah kerja kan. Kamu tuh gak menghargai orang ini. Ini penontonnya banyak yang UMR juga loh. Kamu jangan gitu. Enggak gitu, tapi dari sisi kamu tuh beda. Aku tuh kayak dulu ya karena kamu udah tinggi-tinggi gitu loh. Yang mana sabar gitu loh. Betul. Ya kan Rani udah kerja duluan ya. Rani kerja duluan, Ganinya baru kerja, ya otomatis masuknya juga dari UMR kan, pengalaman kerja juga Ran. Nah, tapi ketika LDR itu ada problem-problem baru nggak yang muncul? Atau misalnya yang tadinya biasa ketemu gampang, terus tiba-tiba jadi jauh kan 1,5 tahun, apakah terbersit niat kayak, wow, aku takut kalau pasanganku tiba-tiba di sana punya affair dengan orang lain, gimana gitu? Gue enggak.
merasa ada masalah lain selama gue LDR selain waktu ya Jon, perbedaan waktu. Jadi kayak itu benar-benar kita harus saling paham bahwa waktu itu penting, baik itu 10 menit kek, 5 menit kek, ngomong berdua itu penting. Jadi dulu kita suka bela-belain, dan bela-belainnya dalam artian Rani subuh-subuh gitu ya, subuh-subuh segala macam nelpon gue, dan sebaliknya gue mesti kayak nahan-nahan ngantuk, atau misalkan belajar sisihin sebentar buat ngomong sama Rani. Dan Rani itu kan dulu kerja di Jaya Petualang ya, dan dia jadi meskipun dia di Indonesia, dia itu ke antah berantah gitu ya, sinyalnya susah lah dan sebagainya, dia naik Everest tiba-tiba gitu kan, kayak sinyal nggak ada. Jadi meskipun kita LDR, gue mungkin juga sudah paham Rani pun tetap dengan kesibukan dia. Nah makanya yang penting menurut gue pada saat itu adalah membagi waktu agar kita tetap komunikasi lah. Banyak teman-teman gue, maybe almost 90% lah itu gagal lah semua yang LDR. Ketika gue tanya, mereka nggak lakuin apa yang gue lakuin sih, kayak misalkan kayak ya udah lagi stres belajar tapi ya kasih tetap waktu buat bicara, tetap ngomong gitu. Kalau tadi lu tanya apakah takut ada affair segala macam, entah kenapa gue nggak begitu takut pada waktu itu. Karena udah sebelumnya kan gue LDR ketika udah 8 tahun, Jon. 7-8 tahun. Jadi kayak gue udah punya trust yang sebegitu dalamnya sama Rani. Gitu ya. Dan gue mau kasih tahu bahwa justru LDR itu gue baru sadar tuh definisi gue sayang Rani itu kayak gimana, Jon. Gue tetap bisa deskripsiin itu sebenarnya, tapi gue benar-benar ngerasain nih bahwa gue tuh sayang sama nih orang. Jadi waktu itu gue kan cabut, gue cerita ya, jadi gue cabut 2017 bulan September. Ini lucu, jadi gue cabut, gue happy banget, Jon. Gue kayak gak mikirin semuanya, gue happy banget. Wah, gue mau ke Inggris, gue mau sekolah kampus idaman gue mau nonton bola segala macem. Gak ada Rani annoying ya nanti. Gue excited banget, Jon. Jadi kayak wah gitu, happy gitu. Sampai gue terbang pun, gue tuh kayak happy, coy. Gitu. Nah, gue baru ngerasa bedanya dan tegangnya justru ketika gue udah nyampe di Inggris. Gue udah sampai di London. Ketika apa? Ketika sore-sore, yang biasanya kan setelah itu gue spend time sama Rani, pasti pulang sore-sore kita ke mall. Gue mikir, anjir, ini gue gak bisa ke lotek nih pulang-pulang kuliah. Gitu. Dan itu berasa loh, Jon. Karena lu bayangin setiap hari, gue sama Rani pasti ketemu waktu gue pacaran sebelumnya. Dan itu gue baru ngerasa kayak, oh ini ya rasanya kehilangan. Jadi gue belajar tuh di situ tuh. Gue kehilangan. Jadi makanya gue karena kehilangan, jadi gue mau kayak video call waktu itu pakai Skype masih ya. Iya. Pakai Skype, gue Skype-an sama Rani gitu, atau pakai WhatsApp. Sebisa mungkin gue lagi di library, lihat di library gini-gini, kayak itu yang gue lakukan. Sampai klimaksnya adalah ketika gue pulang, gue sampai nabung, terus gue nyempetin pulang, Jon. Gue kasih surprise ke Rani. Pas pulang dari Everest. Pas pulang dari Everest, dicapek, gue buka pintu kosannya, dia kaget, gue pulang waktu itu. Gue nggak bilangin siapa-siapa. Ini benar-benar total surprise. Terus kayak pas gue mau pulang lagi ke London, gue baru nangis, Jon. Karena aduh gue nggak mau lagi nih pisah gitu. Dan pada saat itu gue yakin sama nih orang. Bener. Pada saat itu. Suka sekali. Oke, kalau versi Rani gimana, Ran? Bener ya, gue tuh nggak ngerasa LDR tuh hal yang sulit dalam kayak mempertahankan hubungan, itu tidak gue dan Gani alami. Balik lagi karena dari awal pacaran, gue sama Gani tuh tumbuhnya bareng gitu loh. Kita tuh tumbuhnya bareng dan kebetulan visinya dalam sebuah hubungan tuh sama. Jadi karena tumbuh bareng kan gue berhadapan dengan insecurity-nya Gani, dengan arogansinya Gani, dengan egoisnya Gani. Begitu pula Gani dengan gue. Tapi kita semua mau kompromi soal itu gitu kan. Jadi base-nya tuh udah ada dulu selama 7 tahun. Makanya ketika LDR yang gue rasain itu sih kehilangan karena nggak ada sahabat gue. Gue cuma punya teman sedikit sekali yang setiap hari gue ajak main, hilang satu, itu rasanya berasa banget. Gitu. Jadi buat gue tuh waktu itu LDR golden moment sih, bener kata Gani. Jadi disitulah gue benar-benar yakin kalau gue mau spend waktu gue seumur hidup tuh bersama Gani tuh waktu LDR. Gitu. Right. Jadi justru LDR ini momen di mana kalian jadi yakin banget ya, oh oke, this is the person gitu, yang gue pengen seriusin. Pas udah setahunan atau 7 bulan bahkan, gue yakin gue mau ngelamar ini orang. Jadi justru karena LDR itu. Dan gue makanya waktu pulang dari sana, gue udah yakin gue mau bangun karir. Secepat mungkin apapun yang gue bisa lakukan, agar gue bisa membayar hutang gue ke
Rani gitu. Yang tadi dia udah sabar dan jangan salah, lu udah 7 tahun pun belum tentu lu udah yakin gitu kan apakah ini akan langsung ke pernikahan atau enggak. Banyak yang 9 tahun pun putus kan begitu. Jadi maksud gue justru ketika LDR itu gue yakin gue mau nikah sama ini orang dan karena itu gue harus bertanggung jawab sama diri gue harus punya karir karena kita mau makan apa kalau gue nggak punya karir kan. Akhirnya dia sadar kalau kita makan butuh uang, bukan butuh karir. Doang. Ya karir itu kan buat dapet duit. Bukan karir doang, tapi karir lu tuh dulu apa gitu loh. Kayak kurang, tapi begitu LDR itu dia tahu kayak oh hidup tuh butuh uang juga ya gitu loh. Bukan uang yang pertama, tapi kita hidup butuh uang. Soalnya di London mahal-mahal ya semua ya, pakai pounds ya. Mahal banget coy, bener deh. Lu kalau dia mau sekolah jangan ke London dah, mahal banget, bener. Mahal. Nah, terus kalian juga share kan journey tentang hubungan kalian di sosial media. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman atau apa yang paling kalian ingat tentang hubungan kalian? Gitu? Yang masih kalian ingat sampai sekarang ada masukan? Karena kan kalian ini ceritanya agak-agak fairy tale, bisa dibilang. Itulah yang kayak lo pacaran 10 tahun gitu kan, langgeng gitu kan. Nah, how do people see this? Apakah rata-rata malah jadi suportif, wah keren apa segala macam, atau malah jadi sinis gitu, ih apa sih udah 10 tahun kok nggak nikah-nikah, wow. Misalnya kayak gitu. Kalau gue ya, ini gue selalu ngutip teman gue ini, teman nongkrong gue dulu di teman UI. Dia selalu bilang gini, Gan, please jangan putus. Kalau lu putus gue nggak percaya lagi sama cinta. Jadi ini bukan suportif, John. Malah memberikan pressure. Lu bayangin, kalau gue putus, mungkin ratusan, puluhan temen gue itu akan tidak percaya lagi pada cinta. Lu bayangin, kasihan itu mereka, John. Kasihan. Maksud gue jadi kayak pas gue kawin, pas gue nikah, itu semua orang kayak thank you kan, gue bisa bilang sama nyokap bahwa cinta itu ada. Thank you ya kan, gue selalu punya alasan. Thank you ya kan, udah ngasih gue alasan. Semuanya kayak gitu, jadi kayak bagi mereka, aduh amin ya. Jadi ya, mungkin mereka lagi bersyukur dibanding gue sendiri ketika gue akhirnya nikah sama Rani. Kalau Rani gimana? Kalau gue komen orang-orang kan waktu awal-awal jadian sih kayak ya udah biasa kayak orang pacaran, tapi begitu start 5 tahun ya setelah lulus, orang tuh selalu bilang ngapain sih lo sama Gani mukanya tuh lepet kayak gitu. Ini ada yang paling jahat ya, ini bukan berarti gue mendiskreditkan profesi tersebut, enggak, tapi ada temen gue bilang gini, ngapain sih lo sama Gani kayak abang-abang kayak tukang ojek, ngapain gitu, parah banget segitu. Kayak banyak orang gituin gue, Ren ngapain lu stay sama Gani sedangkan lo punya banyak kesempatan di luar sana untuk bersama dengan cowok lain yang saat itu mungkin lebih keren dibanding Gani, lebih kayaknya masa depannya lebih pasti dibanding Gani. Gani kan nggak pasti kan, Guntur aja sahabatnya sendiri Gani pernah bilang ke gue, nah lo yakin sama Gani, lo stay sama Gani? Guntur tuh, sahabat dia. Bener tuh, ngomong 4 mata sama gue doang, gak ada Gani. Dia bilang kayak, lo yakin mau sama Gani? Kalau lo kan sebuah investasi yang pasti untuk Gani, gitu, kalau menurut Guntur. Tapi Gani tuh gak pernah pasti. Lo gak akan pernah tahu dia akan berhasil atau enggak, atau stay aja di titik yang sama. Jadi orang-orang tuh kayak gitu waktu itu. Melihat gue dan Gani tuh orang-orang kalau dari sisi gue, seperti itu. Respon lo gimana, Ran? Respon lo? Respon gue kayak bacot. Udah, gue kalau jawab gitu doang. Bacot. Karena orang nggak tahu ceritanya, journey gue dan Gani, apa yang sudah gue taruh ke Gani, begitupun Gani ke gue, orang tuh nggak tahu journey-nya. Jadi setiap orang komentar, gue cuma bilang bacot. Selesai. Ngapain? Tapi lo nggak goyah? Aduh, jangan-jangan Guntur benar. Wow. Shit. Atau gue harus mulai merayu Guntur aja ya? Nah, terus kalau misalnya journey sampai akhirnya nih menikah nih kan tahun lalu ya. Jadi boleh diceritain dikit nggak? Kira-kira mulai dari rencana menikah, dari yang tadi kan ketika lo LDR, Gan, lo akhirnya memutuskan, oke, gue mau nikahin nih orang, gue mau ngelamar si Rani ini. Nah, jadi kayak persiapannya gimana, terus apalagi kan kemarin juga COVID gitu kan, jadi otomatis rencana juga berubah. Nah, itu yang apa ya, yang challenge-nya apa di situ, dan gimana sih cerita kalian menyiapkan pernikahan ini? Oke, jadi gue udah mutusin mau nikah kan itu pas gue S2 ya. Jadi gue ngelamar Rani, John, itu ketika gue wisuda LC di London. Nah, jadi wisuda itu kan bulan Desember. Nah, gue udah plan nih. Rani dari selama pacaran selalu bilang kota impian dia tuh Paris.
gitu. Kota impian dia tuh Paris, dia nggak pernah ke Paris, dia iri sama gue udah berkali-kali ke Paris. Iya. Jadi kayak gue mikir ya udah kayaknya gue mau ngelamar si Rani di Paris lah gitu lah intinya gitu. Nah tapi waktu gue balik atau kapan gitu, Rani selalu bilang gue nggak mau ya dilamar ada orang-orang. Gue mau pokoknya ada flash mob, ada bunga-bunga. Awas lu ya kalau lo ngelamar sampai joget, awas lu pokoknya. Gitu. Beautiful night, gak jangan gitu. Jadi kan gue juga dalam hati gue, gue gak bakal joget juga sih. Jadi kayak ya udah, gitu. Gue selalu ingat pokoknya Paris dan jangan ada orang, ya kan gitu. Nah ya udah, pas waktu itu kebetulan bulan Desember gue wisuda. Lu nggak tahu kan Jon? Nah, gue kasih tahu deh. Jadi waktu itu gue udah kerja di Alas kamu ya? Udah sama Joni. Jadi gue ke London bawa orang tua gue sama Rani. Gitu. Bayar sendiri. Gue bawa orang tua gue, Rani ngikut. Dia mau ngelamar gue, nggak mau modal, gue suruh bayar sendiri. Gue bayar orang tua gue soalnya gitu. Gue bayar orang tua gue. Terus kayak si Rani ikut. Nah, gue bilang sama orang tua gue, sama cici gue yang waktu itu gabung dari, ya Cici gabung di Belgia gitu. Jadi gue bilang, gue pisah ya nanti, gue mau ke Paris gitu, ngajak si Rani, kasihan dia. Ya udah. Akhirnya kita pisah, si orang tua gue di Belgia tetap. Di Itali, gue ke Paris sama si Rani gitu. Nah udah, Rani nggak tahu sama sekali gitu di jalan-jalan segala macam. Sampai akhirnya ya udah di momen dimana benar-benar sendirian, nggak ada siapa-siapa, lagi ngobrol apa ya? Lupa. Ngobrol lah pokoknya udah. Terus gue lamar dia. Terus dia kaget, nangis lah gitu. Itu momen dia nangis banget lah katanya. Dia bilang begini, Jon, aku kira aku akan jadi forever girlfriend gitu kan. Karena dia nggak dilamar-lamar gitu. Kasian Jon. Dia ngomong gitu, gue jadi sedih. Iya, udah gue lamar, gue kasih cincin gitu lah. Jadi kegedean cincinnya. Ya kegedean lah, gue nggak tahu. Nggak bisa di-resize lagi. Ya udahlah, pokoknya udahlah. Jadi gue lamar. Nah, jadi waktu itu gue lamar kan berarti bulan Januari 2018. Parah banget ya, salah ya. Desember 2018. Oh, Desember. 2008, ya. Desember 2018. Dia tuh selalu lupa detail-detail. Itu tugas gua. Di kehidupan sehari-hari juga tugas gua. Oke, Desember 2018. Iya kan? Iya. Ya, jadi, kita memang udah rencanain Jon pengen gimana nih, mau kapan nikah? Nanggung nih, tinggal berapa bulan lagi, udah 10 tahun aja sekalian kita genapin gitu. Jadi emang ya setahun lagi. Ya udah, biar kita sama-sama prepare setahun, ya nabung lagi segala macam sampai tanggal 26 September 2020. Jadi itu tanggal gue udah set dari 2018. Jadi udah dari 2 tahun sebelumnya. Nah, ya udah gue prepare segala macam, nabung sana sini. Jadi Rani juga udah ngambil vendor tuh ya dari tahun 2019 awal ya. Sampai harga itu juga udah make sense semua tuh, jadi murah semuanya kan. Kayak jauh-jauh banget. Gereja udah dari lama jadi masih kosong, bener-bener perfect banget gitu tanggal. Itulah sebelum pandemi menyerang Jon di tahun 2020 ya. Jadi waktu itu datanglah pandemi bulan Maret ya, Februari Maret. Gue sama Rani udah deg-degan nih. Dalam artian, waduh 2020 nih pandemi ya kan. Terus kayak semuanya tetap tapi belum ada perubahan tuh, vendor segala macam belum ada perubahan. Dan terus berjalan, dan ini gue belajar sih. Gue kan di kantor gue kita selalu memantau COVID ya Jon. Perkembangan COVID, kita update ke masyarakat segala macam. Jadi sebenarnya gue paham situasi itu kayak gimana. Akan jadi worst case scenario seperti apa, gue minimal paham lah apa yang akan terjadi. Tapi gue naif, karena ya gue sebagai Gani peneliti sama Gani yang mau kawin itu dua hal yang berbeda, paham nggak? Jadi kayak gue tetap merasa optimis aja gitu. Wah tenang aja, pandemi bakal kelar, tenang. Gue kasih Rani tenang. Sampai PSBB kan, mampus. PSBB datang, kita nggak boleh kemana-mana, stres lah kita. Ya kan, semuanya udah dibayar, DP semua udah bayar, bahkan ada yang lunas segala macam, make up segala macam. Iya. Sampai akhirnya Jon di bulan September udah mendekat-dekat di hari. Itu udah tinggal 2 minggu lagi. Udah 2 minggu lagi tuh PSBB udah kelar kan waktu itu kan. Kita Juli kan kita udah normal, lalu kita masuk ke September. Nah, kita udah tenang-tenang, tiba-tiba ini waktu itu bahkan gue udah sewa apartemen ini Jon. Jadi gue udah sewa apartemen ini buat kehidupan pasca merit kan. Nah, lagi di apartemen ini kita lagi pindahin barang, gue ingat gue lagi di WC. Terus gue buka WhatsApp dari teman gue. Teman dekat gue, Gan,
dia manggil gue Koh deh, Koh udah lihat berita belum? Gue bingung, berita apaan nih? Terus tiba-tiba ada suara Rani, Gan, suaranya lemas gitu, Gan. Terus gue bilang, Iya udah tahu. terus gue buka dulu berita di HP gue, terus gue bilang sama Rani, iya udah tahu. Dan gue tenang, si Rani udah mukanya udah nggak jelas lah pokoknya di sofa. Ada banget gak jelas. Terus gue keluar WC, yuk kita nonton bareng. Gue pengen kita nonton bareng apa yang diomongin sama si Pak Anies Baswedan, gubernur. Kita nonton jumpa persnya itu segala macam, bilang mau ada PSBB segala macam, lalu akan ada diketapin segala macam gitu ya. Dan pada momen itu pilihannya cuma 2, John. Pertama adalah kita tunda. Dan waktu kita telepon ke gereja, mereka kan selalu ngikutin pemerintah aja. Kalau misalkan gue terusin selama 2 minggu ke depan, misalkan nggak pasti tiba-tiba kalau di gereja bilang nggak boleh nikah, gue nggak boleh nikah. Karena itu terjadi di teman-teman yang bulan Mei mau nikah, dia nggak bisa karena ditolak sama gereja, nggak boleh. Meskipun H-1, John, ada yang ditolak, John, nggak boleh nikah. Nah, gue pada saat itu gue bilang Rani, oke, apa yang belum siap kita? Terus Rani bilang, Rani yang handle banyak. Semua udah, ini udah vendor baju udah selesai, Just Go udah selesai, make up semuanya udah ada gitu loh. Dan kebetulan juga Just Go cepet jadinya waktu itu ya. Belum jadi. Oh belum jadi tapi bisa dipercepat lah. Push. Nah, terus gue bilang sama Rani gini, John. Oke, itu pilihan pertama, kita tunda sampai kita nggak tahu kapan. Yang kedua adalah ini kan PSBB dia waktu itu hari Rabu ya diumumin. PSBB baru Senin. Gue bilang, masih ada weekend loh. Gue bilang gitu ke si Rani. Ini masih ada 1 weekend. Lu mau kawin nggak? Nikah. Sabtu ini aja. Semua udah selesai gitu. Nah, pada saat itu gue bilang sama Rani gini. Nggak ada yang bisa kita kontrol selain diri kita sendiri kan. Kita nggak bisa ngontrol semua pandemi apalagi. Masyarakat apalagi. Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol hanya ego kita sama pilihan kita. Ini udah ada hari Sabtu. Sebelum PSBB. Yang semuanya bisa kita lakukan, semua udah ready, yuk mau nggak kita nikah? Pada saat itu Rani bilang, ya udah nggak apa-apa, kita relain tanggal 26 September yang udah kita iming-imingin, long story kita tentang 26 September itu, kita ya udah nggak apa-apa, nggak pakai tanggal 26, akhirnya kita pilihlah Sabtu itu. Pada malam itu 12 September kita udah pilih, kita teleponin orang tua gue teleponin, udah kayak gue dari luar kota lagi. Orang tua dia di Jawa, John, diteleponin semua segala macam, kita mau nikah weekend ini, udah kayak orang gila. Terus ya udah itu yang terjadi. Dan kayak karena dari awal lamaran gue tuh kekeh bilang sama Gani, jangan bilang siapa-siapa. Yeah. Gue pengen momen ini jadi momennya gue dan Gani aja. Yeah. Dan waktu itu teman-teman kantornya tidak percaya, karena menurut teman-teman kantornya gue adalah si ngumbar segala hal. Ya, which is salah satunya Jody. Iya, tuh gue tuh benar-benar kalau benar-benar itu personal sekali untuk gue nggak mau semua orang tahu. Salah satunya adalah pernikahan gue. Jadi tuh gue benar-benar orang nggak ada yang tahu gue sama Gani berdua doang tanpa WO ya. Kita nggak pakai WO karena menurut kita nggak make sense, mahal. Jadi kayak gue bilang sama Gani, let me handle it. Gue bisa ngurus semuanya gitu kan. Jadi benar-benar cuma gue dan Gani aja. Waktu itu kejadian, jadi gue sama Gani ya itu ya diuji tuh hubungan kita gimana teamworknya. Sisa 2 hari doang teamworknya kayak gimana supaya nggak panik, supaya semuanya beres tanpa ada kebridezilaan ya. Jadi benar-benar nggak ada tuh namanya bridezilla, groomzilla sedikit sih hari H, tapi bridezilla benar-benar nggak. Itu groomzilla. Jadi sebenarnya dipercepat berapa hari gitu ya? 2 minggu, dipercepat 2 minggu. Oke. Ya nggak apa-apa lah, masih hitung 10 tahun lah itu. Itu rezeki banget ya, katedral kan biasanya gue udah booking 2 tahun sebelum ya katedral, tapi itu rezeki banget di H-2, gue sama Gani tuh udah urus gereja baru, karena kita pikir nggak mungkin gereja segede katedral punya slot untuk 2 hari lagi. Tiba-tiba katedral kayak, jangan pindah, ini kita punya 1 slot kosong. Emang udah jalannya. Jalannya sih. Menurut gue itu semesta nggak ada alasan gue gimana caranya kita bisa dapet slot. Mungkin beberapa vendor yang sama gitu. Mungkin beberapa vendor nggak bisa, kita jadi 2 hari tuh kayak cari vendor baru, keliling-keliling, cari tempat makan baru segala macam. Tapi ya udah sih bisa aja kalau teamworknya tuh bagus. Kawin deh. Tadi. Nah terus life after marriage gimana? Bedanya apa? Kamu. Buat gue tuh secara pribadi sampai sekarang ya, mungkin karena baru sebentar juga, gue belum merasakan ada yang berbeda, karena gue udah kenal Gani 10 tahun, kebiasaan dia paling bagus sampai yang paling buruk yang orang lain gak tahu, gue tahu. Jadi gak ada yang membuat gue kaget sih sebenarnya. Paling ini ya, ngeluaran aja ya. Banyak ya ternyata gitu. Enggak sih, gue gak ngerasa gak ada yang beda dari Gani, bedanya kita berdua sekarang hidup bareng aja.
Kalau gue mungkin yang ngebedain adalah hal-hal detail, Jo. Jadi kan misalkan kerja ya, kan dulu waktu pacaran ya udah taunya Gani pulang terus tidur mungkin bagi Rani. Dia nggak tahu aja mungkin gue kerja sebenarnya gitu. Ya gue nggak balas tuh bukan buat itu, gue kerja. Nah sekarang ketika udah married, dia kan sama gue mulu gitu kan. Jadi dia tahu nih sekarang dan dia shock gitu awal-awal, ini orang ngapain nih di depan laptop mulu gitu. Sampai gue harus bilang ke dia pelan-pelan kayak ya kerjaan gue nih nulis tuh butuh waktu, butuh baca dulu, butuh konsentrasi. Itu kan waktunya lama gitu, bukan kayak kerja kayak itu nggak baik buat kesehatan. Kamu kayak jam 3 subuh like every day tidur, ntar lu mati, gue sama siapa nih, KPR masih berapa tahun, jangan mati dulu. Iya. Pokoknya, dan sebaliknya juga gue juga shock gitu dengan hal-hal detail. Gue pikir Rani itu kayak emang gak suka kotor-kotor, tapi dia nyapu mulu, John. Bener-bener kayak, ini lantai bersih, ini bentar lagi habis lah dia nyapu nih, gue gak ngerti. Mau pergi, udah pada dandan, tiba-tiba dia nyapu gitu. Ntar nyapu dulu, ngapain nyapu gitu. Biar bersih rumahnya, gak enak. Iya, tapi kamu nyapu mulu, sehari bisa berapa kali? Ya soalnya, misalnya aku mau pergi, kan aku selalu bilang, aku tuh gak betah ninggalin rumah kalau rumahnya tuh ada kotor. Iya, gak kotor gitu, tapi dia nyapu aja. Nah, gitu. standar kotor Gani tuh berbeda banget. Iya, jadi nggak bukan hobi Gani. Hobi dia nyapu, nggak bohong. Buat Gani bersih, buat gue kotor dan berantakan. Nggak nyapu, kamu hobi nyapu. Udah. Nah itu jadi sesuatu yang yang bisa jadi berantem nggak? Ini kan kalian benar-benar baru 24 jam bareng nih. Kan tadi tuh walaupun sebenarnya setiap hari ketemu, tapi kan ketemunya ya paling sebentar, 2 jam, 3 jam, abis itu pisah lagi. Nah ini kayak 24 jam bareng, semua borok-boroknya yang tadinya Rani kira, oh hidup Gani begini, baik buruknya gue tahu, ternyata oh buruknya juga banyak gitu kan yang lain. Ini jadi berantem nggak? Nggak berantem sih, cuman paling ngomel-ngomel aja gitu. Ngomel-ngomel Rani biasa sih kayak, ngomel. Gani, nanti kalau yang berantem kayak besar sampai kayak, kita harus berpisah, nggak salah kita menikah gitu kan, nggak ada. Nggak, karena 10 tahun pacaran udah kebanyakan ngomel aja, John. Jadi kayak udah telinga tuh udah kayak kebal gitu. Jadi kayak oke, iya gitu. Jadi terus juga menurut gua titik ekstrim tertentu kita udah lewatin ya. Jadi kayak ya segitu doang gitu. Gue kayak lu gitu doang, nggak bakal bikin gue marah gitu. Maksud gue gimana ya? Ya paling ngomel aja. Gue juga sering ngomel gitu, kayaknya apa sih gitu-gitu. Cuman ya karena kita sudah belajar, dan menurut gue itu pentingnya pacaran nih. Kayak kita beradaptasi dulu, lu jangan tiba-tiba kawin gitu. Lu belum tahu nih setai-tainya ini orang kayak gimana sih gitu. Gue kayaknya sudah paham itu dengan Rani dan sebaliknya. Jadi Tapi kita yakin sebenarnya tantangannya masih banyak ya. Jadi ke depan pasti akan lebih worse lagi dari pacaran pastilah. Cuma ya sekarang siap-siap aja untuk itu. Jadi fairy tale tuh nggak ada buat kita karena semuanya harus diperjuangkan. Even kayak the one orang jodoh, gue sama Gani nggak percaya konsep itu karena semuanya harus diperjuangkan, Betul. Gitu. Betul. Dan oke, Ran, menurut lo setelah tadi di awal lo udah invest gitu kan, do you think it's a good investment? I think it's a good investment so far. Awas aja kalau dia berani-berani lagi, tugas gue tuh emang jadi satpam. Kalau misalnya dia udah mulai terlalu terlena, ya bangun gitu loh. Itu tugas aku. Kalau Gani kan udah pasti investment yang bagus gitu kan dari awal. Minimal udah nggak lepek, John. Kamu pikir dulu kamu nggak lepek terus nggak bau? Lah, maksud aku. Oh iya, ya udah nggak lepek. Gimana sih? Nah terus setelah berarti nikahnya bulan September ya, berarti berapa bulan ya? 5 bulan? Ya. Plan kalian ke depannya gimana nih? Plan sebagai suami istri ke depannya apakah misalnya akan punya momongan atau misalnya gimana kalau misalnya di masa depan kayak gue pengen balik ke London atau tinggal di London gitu, seperti itu? Kalau plan pribadi sebenarnya gue masih mau sekolah lagi, John. Jadi gue masih mau sekolah lagi dokter gitu lah ya. Ya profesi gue menuntut gue untuk terus belajar lagi gitu. Nah dan ini penting ya. Rani sudah tahu plan itu. Jadi kita udah omongin itu sebelum kita kawin bahwa ntar kita kawin pasti kita harus tinggal di luar negeri. Rani siap gak mengorbankan karir dia yang dia bangun di Indonesia untuk tinggal di luar negeri. Itu udah kita omongin jauh-jauh hari. Meskipun sampai sekarang menurut gue tetap perlu persiapan untuk itu. Jadi ya doain aja biar sama-sama siap gitu ya untuk meninggalkan apa yang kita punya di Indonesia untuk kita keluar negeri gitu, berapa tahun, 5 tahun mungkin untuk gue sekolah. Kalau soal momongan ya pasti gue sama Rani berencana sih punya anak, pasti punya anak. Cuman
kayaknya nggak dalam dekat-dekat ini ya, apa namanya, karena kita masih beradaptasi, kita nggak mau nanti kita malah membuat hidupnya terbebani segala macam ya, siapapun itu. Jadi kita ya udah go with the flow dulu. Tapi memang itu sih perencana terdekat ya. Apa yang kita pikirin banget adalah gimana nih kalau gue mesti sekolah lagi. Beruntungnya apa namanya ya, Rani sangat suportif sih. Ya mungkin dia udah lihat ya, oh hasil investmentnya ternyata begini. Ini kayak dia lebih kayak. Tapi kamu tuh masih reksadana gitu loh, masih low risk aja gitu loh. Kayak bertambah tapi ya udah low risk, kayak pelan dikit-dikit gitu loh. Jadi kayak kamu suka invest tuh reksadana pasar uang. Wah, ini habis ikut kelas Joni nih, dia makanya udah songong sekarang Joni. Padahal gue yang ngajarin Jon, dia belajar lagi gue. Sama Jon, gue satu hal sih. Tadi gue lupa bilang bahwa ketika gue udah mengejar Raninya sendiri jadi kaget. Dia sempat nervous dengan diri dia. Ketika, loh kok Gani jadi di atas gue sekarang? Dia ngerasanya begitu. Tidak bisa, aku tidak bisa. Dari segi misalkan pendapatan, gitu ya. Dari segi pendapatan atau exposure segala macam, Rani ngerasa, kok ini anak jadi di atas gue? Dan itu gue kaget, Jon. Gue kira Rani senang dengan gue bisa ngejar dia secepat mungkin gitu. Gue pikir dia senang. Kok dia malah nervous gitu loh. Jadi, ternyata gue sukanya mengontrol. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa gue kontrol tuh di atas gue kayak apaan sih gitu. Ternyata gue gitu tadinya. Dan dia sempat stres. Jujur ini bener-bener dia stres gitu loh menurut gue. Ya. Dan dia memang depres waktu sempat lah. Sebelum nikah loh. Nggak depres aja sih kayak. Jadi, gitu aja sih. Waktu kita persiapan nikah, gue harus berhadapan dengan Rani yang berubah. Ini penting loh. Jadi Rani berubah secara psikologis pada saat itu. Gue baru melihat sisi Rani yang kayak nggak pede gitu ya. Lalu juga kayak kok nggak seperti dulu lagi dan sebagainya. Jadi menurut gue juga kita akan terus belajar sih. Kita akan terus berubah dan ya apa namanya kita nggak akan pernah tahu lah ini orang akan seperti apa. Dulu gue pikir Rani akan terus menjadi Rani yang di depan pede dan segala macam. Tapi ketika gue sudah sampai titik di mana bisa apa namanya ya mencapai ekspektasi mungkin yang Rani mau, kok Raninya nggak seperti yang gue ekspektasikan. Kan bisa juga gitu ya. Terbalik sekarang. Nah itu juga jadi kita masih belajar lagi tuh Jon untuk hal ini. Jadi sekarang justru kebalik, gue yang nge-push Rani, ayo nih kamu bisa bla 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 segala macam. Jadi kebalik, serius jadi kebalik gitu sekarang akhir-akhir ini. Dan Rani pun masih belajar untuk itu. Iya, begitulah Putra Joni. Ternyata gue tahu kalau kehidupan yang akan gue tempuh bukanlah kehidupan yang kayak orang-orang biasa gitu ya, karena dia tuh mimpinya tinggi sekali. Jadi gue udah harus siap dengan itu, udah harus tahu konsekuensinya dan komprominya. Karena ya udah, jadi cita-cita gue sekarang adalah menemani dan mendukung Gani kemanapun dia gitu. Jadi tuh my life goals tuh sekarang kayak gitu. Jadi Gani butuh didukung untuk apa, ya gue ada di situ. Itu deh. Right. Tapi sebenarnya mimpinya yang tinggi ini udah kelihatan dari dulu atau baru sekarang? Ketika misalnya dia udah S2, udah lebih established. Dari dulu dia selalu punya cita-cita yang tinggi sih. Justru karena cita-cita yang tinggi, karena dia adalah seorang fighter, dia selalu berjuang. Jadi gue tuh selalu punya kepercayaan gitu terhadap Gani. Kalau dulu dia selalu temenin gue, membantu gue. Sampai gue pernah lomba gitu ya, butuh bikin sayap. Itu Gani yang bikinin, kayak gambarin, potongin, jahitin, nempelin, guntingin, semua kain pink itu Gani bikin gue sayap gitu loh. Jadi dia selalu mendukung gue sampai hal-hal terkecil tuh Gani selalu dukung. Nih, orang cuma tahu dikirain soft skill gue cuma menulis, padahal gue sangat kreatif. Sayap. Orang nggak tahu. Life size sayap gitu loh, yang kayak jadi. Iya nggak? Iya, orang meremehkan. Jadi yang paling bucin nih, Gani nih. Ya, dia bayangin pulang dari London demi ketemu Rani, bikinin sayap, ya kan? Kamu tuh paling bucin dibanding aku. Ya, untungnya gue bucin yang nggak punya modal, jadi ya udah nggak apa-apa jadi bucin. Waktu itu juga tuh yang pas kita kantor dulu kan, yang lo cerita, lo ke Bekasi ya, apa Cikarang ya, buat nganterin Rani gitu kan, terus pulang lagi. Serius kan? Ya sering lah gue, jadi kan dulu kan gue gak punya mobil ya sekarang juga gak punya orang gitu. Gak mau beli mobil, bener kan Jon, mobil tuh gak penting sekarang. Jadi lu mau beli mulu. Ntar dulu, aku mau cerita. Sorry. Jadi aku anterin si Rani ke Bekasi, udah gue pulang lagi naik bus yang sama. Tapi paling sering gue nganterin naik kereta, udah gue pulang lagi naik kereta. Stasiun gitu. Dan rumah kita tuh ujung ke ujung kalau stasiun. Gue stasiun dari Juanda,
Dia di Bekasi, jadi kayak ujung ke Gue ujung. itu Bekasinya Tambun ya, John. Desa, bukan kayak kota, tapi desa. Ada kalau misalnya masuk ke daerah gue, selamat datang di desa Karangsatria gitu. Jadi masih desa. Itu berapa jam, Gan? Dan paling malam jam berapa tuh lo sampai rumah? Wah, pernah gue sampai ya tengah malam lah, dini hari lah. Dini hari pernah gue. Jadi Gani kalau nganterin gue itu pasti tidur dulu 3 jam, 2 jam di rumah gue. Enggak, itu ini fase gue udah mulai nyetir nih. Jadi kalau dia ada fase gue temenin bus kota, ada fase gue nemenin naik kereta, ada fase gue ya nyetir bawa mobil nyokap yang nganterin dia gitu. Jadi sering yang tadi Rani bilang, karena saking jauhnya gue ngantuk, sumpah, swear. Dan lu tau kan, tol itu tuh banyak kecelakaan, kayak truk kebalik, segala macam. Bahaya dah. Jadi kayak ya udah gue tidur dulu 2 jam, baru gue pulang. Jadi sampai rumah jam 4, jam 3 gitu. Kucing banget. Padahal aku bisa pulang. Ya kan khawatir ceritanya. Aku dari dulu sebelum ada kamu, aku kemana-mana selalu sendiri. Jadi sebenarnya aku bisa, cuma emang dia bucin aja. Nih terakhir kamu nggak ada aku tuh 10 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kayak Sebelum itu aku udah berangkat dari Tambun sekolah ke Jakarta. iya, tapi kan gitu. Ya bucin. Dia bucin banget sih John sebenarnya. Oke. Iya. Kelihatan sih. Kelihatan bucinnya dapet, kena pressure-nya dapet, gitu kan, tertekan, didominasi. Wow. Kurang ajar. Oke. Itu tadi ceritanya menarik, dan sekarang gue ada quiz. Kita game singkat ya. Jadi, gue akan menanyakan sesuatu, dan kalian bertiga jawab bareng ya, jawab bareng. Kalian berdua jawab bareng. Gue kasih waktu ya 3 detik lah. 3 detik pikirin, 1, 2, 3, habis itu sebutin bareng. Oke? Kita lihat apakah pacaran 10 tahun ini apakah kalian sudah in tune atau ternyata masih nggak kompak gitu ya. Oke. Masih gagal sih. Itu kompak. Pertanyaan pertama. Oke. Pertama kali kencan kemana? 3, 2, 1. Terus Nonton. iya benar. Saking jarangnya ya Gani ngajak kencan di awal. Sebenarnya iya sih karena saking jarangnya gitu ya, dia masih hafal. Setelah 4 SMS dalam 1 bulan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling nyeremin kalau marah? 3, 2, 1. Gani. Gue Gani. serem gue. Gani. Karena gue kan bawel, sering ngoceh. Nyanyi. Jadi gue tuh setiap kesel langsung gue utarakan. Jadi kayak terus kalau Gani tuh pendem. Begitu meledak baru, menakutkan sekali. Jadi Gani lebih serem kalau marah. Wow. Baik. Terakhir marahan karena apa, Gan? Iya Gan. Lupa gue. Udah lama nggak marah yang gede. Capek. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling doyan makan? 3, 2, 1. Rani. Sehari berapa kali entah apapun, Rani sangat suka makan. Masalahnya itu dia lapar mata, John. Jadi kayak suka beli, tapi nggak dihabisin gitu loh. Ya aku suka makan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Buat ini semuanya jawab, tapi ini pertanyaan spesifik buat Rani. Apa makanan favorit Rani? 3, 2, 1. Ayam. Kamu anak ayam. Iya. Iya. Karena nyokap gue tuh jual ayam di pasar, John. Jadi dari kecil selalu makan ayam fresh dari pasar. Iya. Mertua gue tuh pedagang ayam. Jadi ayam murah. Bingung gue. Lu bosan gue masakin ayam? Enggak sih. Asal bisa masak sih nggak bosen gue. Masak dulu. Oke, sekarang dibalik. Apa makanan favorit Gani? 3, 2, 1. Yang murah. Apa aja kalau murah dia suka. Enggak. Orang makanan buah aku. Gimana sih? Iya. Buah mahal loh, buah. Lo juga yang murah. Kalau beli anggur mana nih yang paling murah itu yang diambil. Udah lo paling suka yang murah. Enggak. Buah aku suka. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling sering bangun kesiangan? 3, 2, 1.
Rani. Rani. Susah banget bangun. Tadinya gue yang bangunin nih buat live ini, gue yang bangunin. Aku bilang kita terlambat, ini baru jam 9. Tuh jam 9 baru bangun, lu bayangin. Belum make up-nya ya? Kan cuma pakai lipstick, udah. Enggak tuh pakai itu tadi kamu. Sama ini eyeliner udah. Iya. Nggak lama. Right. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling sering lupa anniversary atau lupa beli kado? 3, 2, 1. Tanggal ngelamar aja dia lupa. Kayak apa lagi yang lain gak sih? Gue jelek buat tanggal-tanggal, jujur gue orang yang jelek. Bahkan dia tanggal keluarganya kapan ulang tahun dia nggak ingat. Gue yang selalu kayak hari ini Koko ulang tahun, besok Mami ulang tahun, besok Dedi ulang tahun. Gue nggak hafal gue. Cukup. Lupa. Oke. Pertanyaan terakhir deh. Tempat favorit liburan kalian? 3, 2, 1. Bali. Oh, sama-sama Bali berarti ya? Bali. Oke. Baik. Nah, tadi kita udah dengar banyak cerita. Menarik banget sih, menarik. Dan berarti sebenarnya bisa dibilang 10 tahun pacaran pun nggak mulus-mulus amat ya. Ada naik turunnya, di mana di awal-awal, oh, si Gani ini tampaknya seperti pria yang tidak kompeten. Sampah. Kurang ajar lu. Enggak, tapi kan tampaknya. Soalnya kan itulah, bahkan teman kita Guntur pun menanyakan hal itu ke Gani. Lo yakin sama Gani? Abis ini gue telepon tuh orang kampret. Gue udah pernah cerita dulu. Udah. Ya, tapi kan ya it turns out to be a good investment lah for both of you. Gitu, meskipun masih reksadana pasar uang ya. Siapa tahu nanti ya setelah mungkin 1-2 tahun lagi, sekarang kan Gani juga, menurut gue Gani baru memulai karirnya. Gitu kan. Jadi karirnya itu baru mulai kayaknya setelah balik dari London, terus ada salah satu tulisan lo yang meledak gitu kan. Baru akhirnya lo dapet exposure yang membuka banyak peluang. Gitu. Kalau gitu dari kalian, any last words atau misalnya tips buat couple out there, gimana sih caranya biar menjaga hubungan atau nyari pasangan, terutama di masa pandemi kayak gini? Kamu dulu. Enggak, kamu. Semuanya. Buruan. Jadi ntar dikat aja yang kamu ini. Jadi Nggak mau dikat. buat gue adalah lo selalu harus tidak boleh menaruh ekspektasi lo terhadap pasangan. Karena lo harus menghargai juga pasangan lo tuh, dan lo adalah dua orang yang berbeda dan sangat benar jalannya nyala masing-masing. Jadi nggak boleh taruh ekspektasi, sama harus mau berkompromi. Dan kalau hubungannya mau berhasil, dari awal visinya tuh harus sama. Jadi kalau visinya udah sama, mau ada jungkir balik, mau tiba-tiba cewek atau cowok lo, dia insecure banget sih sama hal ini, atau aduh kayaknya dia nggak, itu nggak akan ada. Lo akan selalu work untuk itu, lo akan selalu berusaha untuk itu, karena kalian berdua visinya sama dan mau berusaha bareng-bareng. Kalau gue selalu bilang dari dulu, gak ada pasangan yang cocok, Jon. Yang ada itu dicocok-cocokin. Jadi, maksud gue, siapapun kalau mau nyari pasangan ya, menurut gue, ketika dia udah capek untuk mau putus, berarti dia udah nggak mau lagi aja gitu berkorban atau misalkan meluangkan waktu buat tuh orang. Jadi gue sama Rani pun sangat tidak cocok. Gue perlu bilang bahwa kita nggak cocok sama sekali. Cuman kita berusaha mencocokkan diri aja. Dan menurut gue itu gunanya pacaran sih, dan jangan terlalu cepat sih menurut gue menikah gitu. Kalau lu merasa lagi adem ayam, emang baru banget gitu ya, masih anget-anget kayak wah ini orang kayak dia sangat tahu gue, padahal baru sebulan tiba-tiba dia kawin bulan depannya gitu. Gue merasa bahwa pasangan-pasangan muda kalau boleh sih ya spend time aja dulu lah gitu, kayak kenal orang itu gitu, kenal keluarganya. Kenal keluarga itu penting. Kenal keluarga itu penting, bebet bobot segala macam, karena kalau kita menikah itu bukan cuma Gani sama Rani, tapi juga keluarga kita juga nikah. Itu kadang-kadang suka dilupain. Alright, fine. Dan yang penting tadi kompromi meskipun beda, gimana caranya kalian bisa saling mengerti dan juga saling motivasi satu sama lain ya. Betul, super sekali. Betul, saling. Sebagai orang yang egonya tinggi itu kadang-kadang sulit. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang egonya paling tinggi di hubungan ini? 3, 2, 1. Tuh, ini udah menunjukkan egonya. Dia tuh ya, sumpah dia tuh paling nggak bisa dibilang salah tuh, nggak bisa. Kayak
dia tuh clumsy banget, tapi ketika gue kasih tahu gitu yang bener, ngeyel gitu. Udah gaptek, gue kasih tahu gimana yang bener, ngeyel, marah-marah, terus pas udah bener kayak nggak minta maaf. Parah itu ya. Kalau kamu bilangin, aku diem aja, aku terima, terus kamu bilang, diem aja. Jadi yang mending gue ngomel, gue diem salah, gue ngomel salah, itu mending gue ngomel. Ya soalnya kamu tuh nggak pernah, iya aku salah lagi, ngaku gitu Kamu loh. maunya kayak cewek-cewek, aku salah, maafkan aku. Iya nggak apa-apa kan, jadi kamu Panjang, belajar. ya sayang aku salah, maafkan aku ya. Nggak apa-apa. Ngapain? Delapan kosakata. Tuh dia yang paling. Iya. Udah terlihat kan dia yang paling egonya tinggi. Gani. Oke, terima kasih banyak buat Rani dan Gani. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Kalian mau mulai hubungan di masa depan, jangan takut untuk mengenal dulu pasangannya, tahu baik buruknya sampai buruk, yang paling buruknya kayak gimana, dan juga kenal sama keluarganya, oke? Thank you buat Rani Gani dan buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di Titik Balik episode berikutnya. Dadah. Kita yang dadah. Yang dadah. Iya, Kita kayak dadah. Gak disuruh dada. Kalau dada gue dada. Kita kayak insert gitu.